Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Seluruh kelas 11 sehat? Alhamdulillah baik Umi. Iya, alhamdulillah. Ya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya berkat ridhonya kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa kembali belajar pada materi ya untuk pada mata pelajaran PKN. Ya, materinya masih berkaitan dengan materi di minggu lalu, yaitu berkaitan tentang ancaman terhadap negara. Nah, tapi kali ini kita akan membahas bagaimana upaya kita sebagai warga negara dalam menghadapi ancaman tersebut ya, baik ancaman di bidang militer dan ancaman di bidang non-militer ataupun nir-militer. Ya, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Ya, doa dimulai. Doa selesai. Baik, saya share terlebih dahulu PPT kita. Kelihatan ya? Udah Umi. Iya. Oke, upaya dalam menghadapi ancaman terhadap negara. Nah, masih ingat minggu lalu pengertian ancaman itu apa ya, Nak ya? Apa? Boleh kalian mendefinisikannya dengan pendapat kalian sendiri. Ancaman itu apa? Ayo satu orang, Monica, Mutiara. Saya Umi. Oke. Silahkan. Kalau menurut saya Umi, ancaman itu suatu hal yang bisa menghambat ataupun memperlambat sesuatu yang ingin kita capai gitu Mi. Atau yang Iya. kita tuju. Iya. Benar. Ya, jadi ancaman, saya ulangi lagi ya, ancaman itu ancaman terhadap negara ataupun ancaman adalah sesuatu hambatan, halangan, rintangan ya yang dapat menghalangi ya sebuah negara ya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Artinya apa? Ada misi dari negara lain ya untuk bisa mendapatkan sesuatu di dalam negara tersebut ya. Nah, ancaman itu bisa berasal dari dalam maupun dari luar ya. Nah, kita lihat. Nah, namun sebelumnya tujuan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu agar siswa mampu ya menjelaskan strategi dalam mengatasi berbagai ancaman dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah agar siswa mampu ataupun dapat menjelaskan bagaimana partisipasi warga negara dalam mengatasi ancaman guna membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya, sebenarnya tujuan dari materi ini adalah bagaimana agar masyarakat Indonesia ataupun warga negara Indonesia bisa memiliki sikap integrasi nasional ya. Yang mana dengan adanya sikap integrasi nasional ini dapat membawa sikap bela negara ya ataupun cinta terhadap negara itu dia ya. Nah, di sini kita lihat ada bagaimana upaya dari mengatasi ancaman baik non militer dan militer. Nah, kita tahu bahwa bangsa Indonesia itu memiliki keanekaragaman ya, menjadi bangsa yang sangat majemuk baik itu dalam hal agama ya, dalam hal apalagi budaya suku bangsanya ya karena yang sangat berbeda-beda ya. Hal ini menjadi menjadi pelopor bahwa tidak dipungkiri juga hal ini menjadi ancaman bangsa Indonesia untuk saling lebih menggaungkan suku bangsanya gitu ya.
lebih mengutamakan perbedaan dari agama. Nah, hal ini yang menjadi ketakutan dari pemerintah apa? Pemerintah tidak ingin terpecah belahnya negara kita ya, karena kita sudah pernah mengalami apa namanya? Kehilangan wilayah Indonesia yang mana timur seperti Timur Timur ya, nah, ataupun sekarang dikenal dengan Timur Leste. Ya. Jadi hal itu tidak diinginkan lagi oleh pemerintah. Maka dengan adanya pendidikan kewarganegaraan seperti ini, bagaimana seorang siswa seperti kalian dikenalkan untuk bisa memiliki rasa integrasi nasional. Dengan cara apa? Dengan cara mempelajari materi-materi ataupun bahaya-bahaya ancaman yang bisa mengakibatkan perpecahan di dalam suatu negara. Nah, jadi Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan kita ya, juga terdapat dalam lambang Garuda Pancasila, bahwasanya walaupun berbeda-beda tapi tetap satu tujuan, tetap satu tekad, tetap satu bangsa ya. Nah, jadi bagaimana cara ataupun strategi dalam mengatasi berbagai ancaman tersebut? Ya, yang pertama pasti harus membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya, walaupun itu tidak mudah, ya, tidak mudah, tetapi dengan semboyan tadi ya, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi diusahakan agar masyarakat tetap kembali lagi kepada kodratnya, yaitu untuk bisa memiliki rasa persatuan dan kesatuan ya. Nah, salah satunya kita lihat ya strateginya dalam ancaman militer. Kalau di ancaman militer kita tahu ya, Nak ya, ancaman militer itu seperti invasi ya, sabotase ya, karena memata-matai, genjatan militer itu termasuk ke dalam ancaman militer. Nah, sementara ancaman nirmiliter ataupun ancaman non militer ya, itu dia bisa ke berbagai aspek, baik itu bidang ideologi, ya kan, bidang politik, ekonomi dan sosial budaya. Nah, nanti kita lihat. Ya. Jadi seperti apa sebenarnya strategi yang harus dilakukan oleh masyarakat kita? Ya. Jadi partisipasi warga negara dalam mengatasi ancaman guna membangun persatuan dan kesatuan adalah dengan diberlakukannya undang-undang ya tentang keikutsertaan ataupun keikutsertaan warga negara untuk bisa membela negaranya, yaitu tertuang dalam pasal ini dia, pasal 27 ayat 3. Jadi sebenarnya banyak pasal-pasal ya yang mengatur tentang bagaimana setiap warga negara itu harus wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara ya. Seperti pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 ya, karena pasal 30 ayat 2 dan undang-undang yang mengatur, undang-undang khusus yang mengatur tentang keikutsertaan warga negara juga, yaitu dalam bab hak asasi manusia ya, pasal 68 ya, di Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, jadi ini sebagai pedoman kita bahwa sudah digaungkan oleh pemerintah bahwasanya setiap warga negara yang menjadi bagian dari kesatuan wilayah negara Republik Indonesia harus turut serta dalam melakukan upaya pembelaan negara. Ya, Nak ya. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya adalah strateginya ataupun upayanya adalah dengan melakukan ya sebuah sistem yang disebut dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Ya. Nah, ini siapa yang melakukannya ya? Yang bertugas khususnya yaitu adalah Tentara Nasional Indonesia ataupun TNI dan Kepolisian Republik Indonesia. Nah, ini sebagai kekuatan utamanya ya. Jadi polisi TNI sebagai kekuatan utama ya. Sementara kita tadi ya, karena sudah ada di dalam pasal undang-undang semua wajib serta membela negara. Nah, kita sebagai rakyat adalah sebagai kekuatan pendukungnya. Ya, jadi kalau disimpulkan seluruh masyarakat tetap harus ikut serta ya, karena bukan hanya
tentara nasional, bukan hanya polisi saja, tetapi semuanya, ya. Punya saja yang diberikan tugas khusus untuk utamanya hanya TNI dan polisi. Ya. Nah, ini dia strategi menghadapi ancaman militer. Nah, seperti apa? Ya, jadi pemerintah sesuai pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah memberikan sistem khusus. Nah, nama sistemnya apa tadi ya? Dengan sarana tadi sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau biasa disebut dengan Sishankamrata. Nah, itu dia. Sishankamrata. Itu dia untuk upaya pembelaan kita. Nah, apa itu Sishankamrata? Jadi sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Jadi pada hakikatnya ya upaya ini adalah upaya dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasionalnya wajib turut serta. Jadi yang terdapat di dalamnya bukan hanya sumber daya manusianya, tapi sumber daya alamnya ya sebaik-baiknya digunakan untuk sistem pertahanan dan keamanan ya. Itu tadi sistem dari Sishankamrata ya. Jadi diberdayakan keseluruhannya nak, baik SDM maupun sumber daya alamnya. Ya. Jadi kerakyatan orientasinya adalah pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia ya. Kesemestaan artinya seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Dan kewilayahan artinya apa? Ya, jadi seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini tanpa terkecuali yang menjadi wilayah kesatuan Republik Indonesia wajib dilindungi, wajib dijaga keamanannya. Itu maksud dari Sishankamrata. Nah, lantas bagaimana upaya pemerintah dalam menghadapi ancaman nirmiliter ataupun ancaman non-militer tadi? Ya, kita tahu ada 4 ya. Nah, bidang ideologi, bidang politik, bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya. Nah, kita lihat dalam bidang ideologi. Jadi, kalau berbicara tentang bidang ideologi, jadi upayanya adalah yang pertama pasti bagaimana unsur militer juga akan harus dimasukkan ke dalam hal tersebut. Jadi untuk membela bidang ideologi. Karena kalau ideologi ini bisa dia bersifatnya kemiliteran. Nah, artinya apa? Biasanya orang-orang yang ingin mengubah ideologi itu dia penyerangannya nyata dia, seperti misalnya terorisme ya, bagaimana seseorang untuk bisa mengubah ideologi ya, ideologi menjadi misalnya ideologi apa nak kira-kira? Kita ideologi apa ya? Jangan-jangan ideologi negara apa ini? Pancasila, Umi. Iya. Biasanya kalau misalnya mau diubah ideologi apa ya kira-kira? Komunis, Satu contoh. Umi. Iya, misalnya komunis ya. Nah, biasanya karena kalau pengubahan ideologi itu kan dia nyata gerakannya seperti itu dia ya. Nah, makanya wajib ada yang poin ke-6 ini ya kan, lapisan militer juga turut serta dalam untuk pembelaan di bidang ideologi. Iya. Paham komunis ataupun misalnya gerakan-gerakan yang seperti ISIS ataupun ingin mendirikan sebuah paham negara yang berdasarkan oleh satu agama yang sama misalnya. Nah, itu dia harus diwaspadai ya. Jadi selain unsur pendidikan ya, unsur agama ya, unsur militer juga wajib ada di dalamnya ya. Yang kedua adalah bidang politik. Nah, upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam hal mencegah dari ancaman di bidang politik ini adalah pendekatan ke dalam dan pendekatan keluar. Karena biasanya untuk ancaman nirmiliter ini lebih terasa itu adalah ancaman yang datang dari dalam negeri kita sendiri, bukan dari luar, ya kan? Seperti yang kita pelajari di minggu lalu. Kalau militer dia langsung tampak ya kan, langsung nyata dia ancamannya. Tapi kalau bidang
militer ataupun non militer, nah itu biasanya lebih berasal dari masyarakat ataupun bangsa negara itu sendiri. Nah, maka perlu dua pendekatan, yaitu pendekatan ke dalam dan pendekatan keluar. Nah, pendekatan ke dalam apa maksudnya? Jadi dengan adanya penyelenggaraan pemerintahan negara yang dibuat dengan landasan yang kokoh. Nah, dengan apa? Bagaimana pemerintah bisa menyatukan antar lembaga itu saling saling selaras, ya, hubungannya baik, ya, seperti lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif. Agar apa? Agar terciptalah suasana politik di negara Indonesia itu dengan baik. Itu maksud dari pendekatan ke dalam. Sementara pendekatan keluar artinya apa? Bagaimana negara Indonesia itu bisa menciptakan kondisi yang baik antar negara lain ataupun dengan lembaga lain ataupun dengan organisasi lain, ya. Contoh hubungan baik antara Indonesia dengan negara di luar, misal Malaysia, Cina, ya, Amerika Serikat, ataupun misalnya menjaga hubungan baik antara Indonesia dengan organisasi dunia seperti PBB, ASEAN dan lain sebagainya. Ya, itu maksud dari pendekatan keluar. Ya. Nah, sementara untuk bidang ekonomi, ya, bidang ekonomi yaitu apa? Kalau dilihat dari internalnya, berarti dari dalam bangsa kita sendiri, bagaimana supaya meredam ancaman itu dengan apa? Membuat lapangan kerja. Ya, otomatis jika banyaknya lapangan pekerjaan, maka masyarakat akan merasa diuntungkan, ya kan? Karena apa? Mudahnya mencari pekerjaan di dalam negeri. Otomatis tidak akan ada lagi rasa acuh terhadap negaranya, ya. Apalagi dengan apa? Yang kedua ini pembangunan infrastruktur. Nah, otomatis tidak ada lagi daerah yang cemburu dengan daerah yang lain, ya kan? Kan itu yang membuat adanya gerakan OPM, ya, karena di Papua, gerakan GAM di Aceh, karena merasa bahwa pemerintah tidak sama pemberlakuannya dengan untuk pembangunan di setiap daerah. Nah, tapi jika hal ini sudah dilakukan, maka otomatis tidak akan ada lagi ancaman yang berasal dari dalam negeri, ya kan? Yaitu dari internal tadi. Nah, itu dia. Nah, sementara kalau dari eksternal, berarti yang berasal dari luar, bagaimana cara membangun dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara yang lain juga. Nah, ini hampir sama dengan bidang politik tadi, ya. Kalau unsur militernya menciptakan kondisi keamanan nasional yang terkendali. Artinya bagaimana menciptakan hubungan antara TNI, polisi, dan rakyat itu bisa berjalan dengan baik sehingga bisa menciptakan kondisi yang aman nasional. Seperti itu dia, nak, ya. Nah, sementara untuk bidang sosial budaya. Nah, sebenarnya kalau untuk bidang sosial budaya ini lebih sederhana. Namun walaupun sederhana, ini harus didasari dengan hati dan iman, ya, karena apa? Karena bidang budaya, sosial budaya ini, karena ini sangat berpengaruh dengan globalisasi, ya, arus globalisasi, ya. Kita tidak bisa membentengi ataupun meredam, ya, bahkan menghalangi globalisasi itu masuk ke dalam negeri kita. Karena bagaimanapun ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat baik sebenarnya, banyak dampak positifnya, ya, maka dari itu perlu adanya apa? Benteng dari mental bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu iman, ya, ketakwaannya, supaya apa? Tidak mudah terombang-ambing dengan budaya dari luar. Ya, ini sangat berkaitan dengan keimanan masing-masing individu di setiap masyarakat di Indonesia. Jadi, ya. Nah, selain itu, ya, selain bidang-bidang tadi, maka partisipasi warga negara dalam mengatasi ancaman guna membangun persatuan dan kesatuan juga diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 1. Yaitu apa? Dengan menyertakan 4 elemen ataupun 4 aspek ini. Yang pertama dengan adanya pendidikan kewarganegaraan. Jadi
pemerintah mensiasatinya adalah bagaimana setiap warga negara itu bisa mendapatkan pendidikan kewarganegaraan. Kenapa harus pendidikan kewarganegaraan? Ayo, kenapa? Ada yang mau kasih pendapat? Kenapa harus pendidikan kewarganegaraan, Nak? Kenapa nggak pendidikan sejarah, sosiologi? Ayo, kenapa harus pendidikan kewarganegaraan? Siapa yang mau kasih pendapatnya? Nggak apa-apa, jangan takut. Belajar mengemukakan pendapat. Ayo, siapa? Saya Umi. Siapa namanya, Nak? Monica Umi. Oke, Monica. Kenapa harus pendidikan kewarganegaraan? Ini salah satu strateginya katanya. Karena kalau di di pendidikan kewarganegaraan kan Umi dia udah tentang negara gitu. Makanya jadi strateginya itu dipelajari di pendidikan kewarganegaraan, Mi. Itu Iya, kalau benar. menurut saya, Mi. Iya, karena pada mapel pendidikan kewarganegaraan ya kan, ini banyak materi-materi yang berhubungan dengan negara ya kan. Salah satunya apa? Integrasi bangsa, disintegrasi bangsa, upaya bela negara ya karena bagaimana menumbuhkan rasa nasionalisme ya terhadap bangsa Indonesia itu adanya di pendidikan kewarganegaraan. Maka ini salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah, ya kan? Bahkan dari SD kita sudah belajar tentang pendidikan kewarganegaraan. Anak sudah belajar Pancasila. Nah, maka untuk generasi muda kan nggak mungkin kalian diajari kemiliteran ya kan. Jadi caranya bagaimana menumbuhkan sikap nasionalismenya dengan pendidikan kewarganegaraan. Ya benar, makasih Monica. Jadi yang kedua adalah pelatihan dasar kemiliteran. Nah, ini bagi orang-orang yang memang dia ditempatkan di bagian kemiliteran ya, akademi-akademi kemiliteran. Yang kedua adalah pengabdian sebagai TNI ya. Ini semuanya pelatihan-pelatihan. Nah, pengabdian sesuai dengan keahlian ataupun profesinya. Misal guru diberikan pelatihan ya supaya apa? Lebih ada kecintaan terhadap negaranya, itu dia. Kalau sudah masyarakatnya cinta terhadap negaranya, maka tanpa ragu-ragu jika ada datang ancaman, maka masyarakat akan apa ya ikut membela ya kan. Apalagi misalnya ada pelecehan terhadap ideologi, pasti akan apa namanya ya terang-terangan membela negara gitu ya karena jika tidak ada rasa kecintaan bisa jadi masyarakat tuh acuh ya udah mau jadi apa negara ini terserah mau ideologinya diubah mau diganti mau nggak ada ideologi sekalipun terserah gitu. Nah itu yang bahaya sikap-sikap apatis seperti ini. Makanya jangan sampai masyarakat itu ataupun warga negara Indonesia memiliki sikap yang apatis ataupun acuh masa bodoh. Nah itu dia ya. Nah jadi inilah upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Baik, ini salah satunya ya nak. Nah, pemerintah apa namanya? Salah satu contohnya kalau di bangku apa tingkat sekolah seperti kalian bisa dengan cara paskibraka ya karena atau kita kan selalu mengadakan upacara pada hari-hari besar ya untuk mengingat untuk menumbuhkan rasa kecintaan. Nah ini bisa dilakukan. Oke ya sampai sini bisa dipahami. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Umi, saya mau nanya, Mi. Siapa Monica lagi? Iya, Umi. Oke, silahkan Monica. Masih ada waktu. Umi, kalau misalnya kayak, kan kalau misalnya kita perhatikan kan Umi, kalau sesuatu kayak terjadi bullying gitu kan Umi, atau ancaman terhadap politik, entah kayak Omnibus Law kayak waktu itu kan Umi, kan itu yang biasa demo itu mahasiswa kan Umi. Itu termasuk kayak melakukan partisipasi ya Umi? Iya, jadi nak dalam Undang-Undang Dasar kita kan punya bab tentang hak asasi manusia. Salah satunya adalah pasal tentang kebebasan mengemukakan pendapat, ya kan nak? Nah, jadi salah satu kebebasan mengemukakan pendapat, ya salah satu contohnya adalah dengan apa? Demonstrasi. Jadi demonstrasi itu, ya kalau dalam undang-undang itu tidak ada larangan. Nah, itu bukan sesuatu hal kejahatan ya. Jadi demonstrasi yang bersifat bersifat sehat, artinya gitu ya. Sehat itu artinya apa? Tidak main kekerasan, tidak dengan cara kekerasan, misalnya dengan membakar
membuat kerusuhan di jalan, melempar gedung-gedung, ya contoh-contoh gedung pemerintahan ataupun hal lain sebagainya lah yang bersifat merusak. Nah itu dibenarkan, yang tidak bersifat merusak ya. Tetapi jika demonstrasi yang sudah diawali dengan sikap anarkis, ya rusuh gitu deh. Nah itu yang sebenarnya dilarang. Nah jadi demonstrasi itu diperbolehkan karena bagian dari mengemukakan pendapat, ya bagian dari hak asasi manusia. Tapi demonstrasi yang seperti apa? Nah, itu dia. Jadi ketidaksependapatan masyarakat dengan keputusan pemerintah itu adalah hal yang wajar. Ya, apalagi sistem kita adalah demokrasi yang berasal dari rakyat, ya kan, oleh rakyat dan untuk rakyat. Memang segala keputusan pemerintah itu ya harus dilihat itu ada kebaikannya tidak untuk rakyat. Ya, kita boleh bersuara walaupun mungkin keputusan finalnya ada di pemerintah. Mungkin dengan pemerintah dengan tujuan tertentu lah untuk mengeluarkan suatu keputusan. Jadi intinya demonstrasi itu boleh, tapi dilihat caranya. Bisa dipahami, Monica? Bisa, Umi. Tapi Umi, saya mau nanya lagi, Umi. Iya, boleh, Monica. Kalau demonstrasi yang merusak itu termasuk ancaman, Umi? Nah, itu tadi, berarti dia masuk ke dalam ancaman militer ataupun ancaman non-militer. Ancaman, kan ancaman yang kita pelajari minggu sebelumnya, ancaman bisa berasal dari dalam, juga bisa berasal dari luar, ya kan? Nah, berarti kalau demonstrasi yang merusak, berarti ancaman dari mana? Politik, Umi. Iya, berarti ancaman yang berasal dari mana? Dari luar atau dari dalam? Dari dalam negeri, Umi. Iya, ya, dia bisa. Dia berarti kalau seperti kasus yang Monica ceritakan tadi ya, ada keputusan seperti peraturan Omnibus Law, berarti itu adalah bidang politik. Ya, ancamannya berasal dari mana? Dari dalam negeri, karena masyarakat kita yang membuat rusuh, gitu dia. Walaupun kita nggak tahu ya di belakang itu apakah ada apa ya istilahnya? Kalau bahasa kasarnya apa kibus ya? Artinya ada provokasi dari luar, nah kita nggak tahu, atau dari lembaga-lembaga lain di luar sana, organisasi-organisasi luar, kita kan nggak tahu. Ya, itu dia. Kalau ada jelas nyata berarti dia ancaman dari luar, itu dia. Tapi kalau mereka artinya sembunyi, nggak tahu ya, itu berarti ancamannya dari dalam. Kita dilihat saja bagaimana itunya, prosesnya. Itu dia, Monica. Kira-kira gimana? Hah? Iya, makasih Umi. Oke, sama-sama. Saya lihat fotonya si Siska ini walaupun bukan apa ya, bukan gambar dia langsung ya, nggak dibuka videonya, apa agak-agak senang gitu. Kenapa? Fotonya senyum dia di situ, senyum aja gitu. Jadi enak ngajarnya. Ya kan? Mana Siska? Iya, Sehat, Umi. Siska? Sehat? Sehat, Umi. Iya. Foto kamu itu kan senyum aja gitu. Jadi perasaan saya kalau udah lihat kalian, oh ini dengerin ini. Walaupun saya nggak tahu nih dengerin nggak nih Siska nih? Dengerin Umi. Ya, alhamdulillah. Jangan sampai pula ya kan ditampilin fotonya aja Siskanya entah kemana, misalnya. Enggak Umi. Enggak ya? Enggak. Oke ya. Oke, baik ya Nak ya. Karena waktu kita juga sudah habis. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian ya. Saya ingatkan sekali lagi untuk kalian yang mau melakukan perbaikan nilai ataupun remedial boleh menghubungi saya supaya apa? Agar nilai kalian itu memang sesuai dari kriteria ketuntasan minimal. Oke, terima kasih. Saya akhiri dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap jaga kesehatannya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.